Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kali ini Mimin akan bahas alur cerita sebuah film horor dengan judul House. Film ini dibuat pada masa lockdown pandemi corona. Uniknya, proses syuting hanya menggunakan aplikasi Zoom. Sang sutradara mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak bertemu dengan para aktor. Penasaran sama keunikan film ini? Langsung aja yuk ke alur cerita. Mari kita let's go. Adegan dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Haley. Terlihat dia login di aplikasi Zoom untuk memulai sebuah video conference. Terlihat dia menginvite beberapa temannya, Gemma, Emma, Dina, Carol, dan Teddy. Layaknya obrolan antar teman, mereka saling bercanda serta menanyakan keadaan masing-masing. Film ini bercerita di masa lockdown virus corona dan mereka sudah cukup lama tak saling bertemu. Terlihat Emma seperti gadis alay bercanda dengan menggunakan filter wajah seram. Sementara Carol memasang virtual background dirinya biar terkesan agak spooky gitu deh. Tak lama temannya Teddy sang juragan minyak masuk ke dalam Zoom. Terlihat dia sedang bersama kekasihnya Ginny. Carol lalu bertanya kepada Teddy, "Apa kamu membawa barangnya?" Teddy menjawab ya sambil memperlihatkan musik box yang sedikit creepy. "Untuk apa itu?" Rupanya mereka akan melakukan ritual pemanggilan arwah atau yang kita kenal dengan istilah main jalangkung. Bedanya, ritual ini sedikit modern karena menggunakan aplikasi Zoom. Dan salah satu syarat pemanggilan arwah online ini adalah para peserta harus membawa barang yang pernah terkait erat dengan seseorang yang sudah mati. Teddy lalu menjelaskan ketika ia kecil, kakaknya sering menakut-nakuti dirinya menggunakan suara musik itu hingga dirinya trauma. Teddy juga mengatakan jika musik box ini berbunyi, kalian semua juga harus hati-hati. Haley lalu menjelaskan bahwa dirinya sudah beberapa kali melakukan ritual jalangkung ini. Dia juga menceritakan peristiwa mistis yang dialaminya. Meski demikian, menurutnya ritual ini sepenuhnya aman selama mereka menghormati prosesi tersebut. Ditambah, mereka akan didampingi seorang dukun bernama Selan yang merupakan sahabat kakaknya. Tiba-tiba Teddy bercanda dengan membunyikan kotak musik miliknya dan itu cukup membuat teman-temannya merinding. Tak lama Selan masuk ke dalam video conference Zoom tersebut. Setelah saling berkenalan dan bertegur sapa, Selan meminta mereka bersiap-siap memulai prosesi ritual jalangkung. Sadar teman-teman Haley menganggap ritual ini sebagai candaan, Selan mengingatkan agar mereka menghormati ritual roh tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ditambah permainan ini biasa dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung, bukan melalui online. Karenanya, menurut Selan, hal tersebut membuat mereka sedikit kurang terlindungi. Selan lalu meminta peserta jalangkung online mengeluarkan benda yang memiliki keterkaitan erat dengan roh seseorang yang ingin mereka panggil. Sedikit tanya jawab pun terjadi. Emma bertanya apa bisa memanggil roh hewan yang sudah mati. Lalu Selan mengatakan bisa dong bosku. Mereka mulai mematikan lampu dan menyalakan lilin. Selan menjelaskan bahwa setiap peserta harus peka terhadap tanda gaib yang diberikan oleh si roh. Bisa berbentuk bayangan dalam pikiran, bisa juga bersifat fisik seperti suara atau lilin, bahkan bisa saja tanda itu berupa sentuhan. Selan meminta peserta berimajinasi seolah mereka sedang berpegangan tangan. Dan seandainya mereka ingin menghentikan ritual tersebut, peserta harus membayangkan seutas tali yang diikat di pinggang, lalu masing-masing membayangkan seolah tali itu digunting, agar koneksi peserta dengan dunia gaib itu terputus. Semua mulai menutup mata dan berkonsentrasi. Permainan pun dimulai. Keadaan hening, tiba-tiba pacar Teddy datang membuyarkan konsentrasi semuanya. Haley dan kawan-kawan terlihat sedikit kesal dengan kelakuan pacar Teddy tersebut. Namun, Selan menenangkan dan meminta agar mereka tetap fokus dengan prosesi tersebut. Selan kembali meminta peserta jalangkung berimajinasi bahwa mereka sedang berada dalam ruangan yang sama dan saling berpegangan tangan. Selan membacakan mantra, mengundang roh sekitarnya, dan meminta si jurik memberi tanda andai mereka berada di sana. Namun, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Mereka membuka mata, mereka saling memandang satu sama lain. Selan lalu bertanya kepada Dina bahwa ada lampu yang bergerak di belakangnya. Namun, Dina mengatakan itu hanyalah pantulan cahaya.
Selan kembali memanggil roh, lalu tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu 2 kali. Mereka semua tampak kaget. Dan ternyata itu adalah tukang ojol yang mengirim paket ke rumah Selan. Selan pun meninggalkan layar Zoom. Dia meminta maaf. Mereka pun lega, ternyata itu bukan hantu. Tak lama Selan kembali ke layar Zoom. Ritual kembali dimulai dan baru saja beberapa saat Hailey merasa ada sentuhan pada bahunya. Lalu tiba-tiba Gemma berteriak dan berdiri. Gemma mengatakan ada yang memegang lehernya. Suasana hening. Selan mencoba menenangkan Gemma yang panik. Dia meminta Gemma untuk menceritakan apa yang dibayangkan. Gemma mengatakan bahwa pikirannya muncul nama Jack, teman sekolahnya dulu yang mati bunuh diri. Semua perhatian terfokus pada Gemma yang bercerita. Tiba-tiba koneksi Zoom Selan terputus. Seketika teman-teman Hailey panik dan meminta Hailey menghubungi Selan kembali. Sementara Gemma terlihat menutup wajahnya saat teman-temannya khawatir dengan keadaan Gemma. Gemma membuka tangan di wajahnya sambil tersenyum. Dan ternyata Gemma hanya ngeprank dan cerita tadi hanyalah karangan belaka. Suasana yang tadinya tegang sedikit mencair. Sambil menunggu Selan masuk kembali ke link Zoom, mereka pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Tanpa ada yang menyadari lilin di meja si Gemma mati. Gemma kembali ke meja tanpa berpikir buruk. Gemma kembali menyalakan lilin. Gemma masih saja bercanda. Dia memanggil Hailey dengan suara-suara seram. Hailey terlihat kesal dengan kelakuan Gemma yang meremehkan ritual ini. Saat mereka riuh berargumen cekcok satu sama lain, tiba-tiba kursi Hailey ditarik ke belakang. Semua terdiam. Mereka hanya bisa bengong. Raut canda menghilang seketika. Mereka semua mulai ketakutan. Sadar berhenti bukan ide bagus, Hailey mengajak teman-temannya untuk melanjutkan permainan dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai, karena saat ini mereka terkoneksi dengan dunia arwah. Dan teror hantu Jalangkung online akan segera dimulai. Belum selesai kepanikan, tak lama Hailey seperti mendengar sesuatu dari kamar tidurnya. Hailey lalu mengecek menuju kamarnya, namun tak menemukan apa-apa. Tentunya teror hantu belum usai. Kini giliran Carol yang mendengar suara aneh dari luar kamarnya. Carol memberanikan diri untuk mengecek ke sumber suara. Tak lama kembali terdengar suara seperti berasal dari loteng. Perlahan dia menaiki tangga. Saat dirasa cukup, dia menghentikan langkahnya. Dia menggunakan kamera sebagai pandangan teman-temannya melihat permukaan loteng. Dan saat Carol memutar-mutar kamera di loteng, alangkah terkejut saat terlihat sepasang kaki terbang di loteng. Teman Carol yang melihat langsung memperingati Carol agar segera turun dari tangga dan menjauh dari loteng tersebut. Kini semua sudah tampak sangat ketakutan. Hailey diminta kembali menghubungi Selan. Tak lama Hailey terlihat berdiri dari kursinya mencoba bergerak menuju kamarnya, namun langkahnya terhenti. Lalu terlihat Hailey menunjuk sesuatu ke ruangan di hadapannya. Namun tampaknya teman-teman Hailey tak bisa melihat apa yang dilihat Hailey. Hailey lantas mengambil kamera Polaroid dan mengambil foto ruangan tersebut. Dan alangkah terkejutnya lagi, pada saat foto Polaroid tersebut jadi, terlihat ada seseorang yang berdiri di pojok ruangan kosong. Suasana semakin mencekam. Panik mah sudah pasti barang tentu dong bosku. Teror kembali muncul saat gelas di hadapan Emma pecah. Emma merangkak mundur hingga ujung pintu. Dalam situasi yang makin tak kondusif, akhirnya Hailey berhasil menghubungi Selan. Hailey lantas menjelaskan kejadian mengerikan yang menimpa mereka, termasuk ulah Gemma yang berbohong dengan cerita kedatangan hantu bernama Jack. Mendengar itu Selan marah. Dia menyesalkan sikap Gemma yang tidak menghormati arwah. Selan menjelaskan seandainya kita menciptakan sosok arwah yang tidak ada, pada dasarnya berarti kita sudah membuat undangan terbuka kepada semua roh untuk datang. Dan yang mengerikan, sosok roh yang datang itu bisa saja termasuk roh yang jahat. Lalu Selan mencoba berkomunikasi dengan roh. Selan bertanya, apakah kamu seorang teman? Tiba-tiba lampu kamar Hailey berkedip berkali-kali, yang artinya roh tersebut bukanlah teman. Dan koneksi dengan Selan kembali terputus. Semua terlihat panik. Di tengah kekacauan itu Hailey mencoba menenangkan teman-temannya dan meminta fokus untuk menyudahi ritual dengan membayangkan seutas tali yang dipotong seperti yang dikatakan oleh Selan tadi untuk menghentikan permainan. Tak lama setelah itu suasana kembali normal. Sepertinya si roh sudah pergi.
Mereka terlihat lega dan mencoba menenangkan diri. Senyum kembali hadir di raut wajah mereka. Carol dan Dina pergi ke toilet. Tampaknya mereka ingin segera mengakhiri Zoom ini dan beristirahat. Namun mereka menunggu Carol yang belum kembali dari kamar mandi. Sementara Dina terlihat mencoba menghubungi kekasihnya namun tak diangkat. Setelah beberapa lama akhirnya Carol muncul di layar Zoom-nya. Mereka memanggilnya, namun mereka akhirnya sadar itu hanya layar background milik Carol. Mereka terus memanggil Carol. Pada layar Zoom Carol seperti ada yang menghempaskan sesuatu ke kameranya. Merasa aneh, Haley mencoba menghubungi Carol. Sementara Emma mengarahkan kamera zoom ke lampu yang bergoyang. Saat menurunkan kamera, terlihat sebuah filter topeng yang membuatnya terkejut. Emma mendekati filter topeng tersebut dan saat hendak menyentuhnya, pandangan topeng itu bergerak melihat ke arah Emma. Emma mengambil tepung dan menaburi sekitarnya, namun tak terlihat ada sesuatu di sana. Teror pindah ke dapur, di mana laci dapur tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan tak lama terlihat ada jejak kaki melangkah di atas tepung. Barang-barang pun berjatuhan. Emma pun lari ke kamarnya, lalu terlihat jejak kaki tepung yang mengikuti Emma. Tiba-tiba lampu mati, Emma mencoba lari. Namun, tiba-tiba kakinya diangkat dan Emma terlihat terbang. Tak lama dia kembali dijatuhkan. Emma lalu berlari ke kamar bersembunyi di balik selimut. Sementara Dina masih fokus di telepon. Saat kembali ke mejanya, tiba-tiba kekasihnya jatuh dari lantai 2 dan tewas seketika. Dina mencoba berlari ke pintu luar, namun badannya ditarik masuk kembali. Lalu kamera Dina terjatuh dan terlihat ada bercak darah di lensanya. Apakah Dina mati? Carol terkoneksi lagi pada Zoom. Dia mengirim sebuah pesan, namun gak jelas apa maksudnya. Tiba-tiba muncul wajah Carol yang dihempaskan berkali-kali ke arah kameranya. Dan terlihat wajah Carol yang sudah bersimbah darah. Lalu Carol kembali menghilang dari layar. Harry lalu mencoba menghubungi Shelan. Di sini Gemma dan Haley terlibat percecokan. Gemma menyalahkan Haley yang mengajak mereka bermain jalangkung online ini. Sementara Haley mengatakan semua terjadi karena Gemma terlalu sompral hingga membuat si roh gaib itu marah. Tiba-tiba kursi Haley kembali ditarik dari belakang hingga dia jatuh tersungkur. Harry mencoba berdiri dalam kebingungannya. Haley kembali ditarik masuk ke dalam ruangan yang tak terlihat pada layar Zoom dan pintu pun tertutup sendiri. Melihat itu, Gemma langsung menggunakan maskernya dan bergegas pergi keluar rumah. Koneksi pun terputus. Tinggallah Emma sendiri pada video Zoom conference tersebut. Beberapa saat kemudian Teddy masuk ke dalam link. Emma dengan ketakutan menyuruh Teddy untuk keluar dari rumah. Namun Teddy merasa Emma dan teman-temannya sedang mengerjai dirinya. Lalu muncul notifikasi pada layar Zoom bahwa waktu mereka tinggal 10 menit lagi. Ini adalah tanda bahwa software Zoom mereka itu gratisan. Listrik di rumah Teddy tiba-tiba mati. Kemudian dia pergi menuju lantai atas untuk menyalakan lampu. Teddy berjalan menggunakan senternya. Tanpa sengaja kamera HP Teddy menyorot sesosok muka yang menyeramkan. Dan Emma yang melihat itu shock dan Teddy pun terjatuh. Teddy lalu berlari keluar. Di sana dia menemukan pacarnya sedang terbang melayang. Dan terlihat leher pacarnya tersebut dipatahkan oleh sesuatu hingga akhirnya pacar Teddy pun tewas. Teddy lalu berlari menuju gudang. Dia mengambil korek dan menyalakannya. Lalu terdengar suara yang berasal dari kotak musik. Tiba-tiba Teddy diseret hingga jatuh dan tak sadarkan diri. Dan apesnya korek api tadi jatuh di tubuh Teddy sehingga bajunya terbakar. Emma berusaha membangunkan Teddy, namun sudah barang pasti semua itu sia-sia. Teddy pun mati terbakar. Lagi-lagi Emma sendiri. Dia lalu mendengar suara pintu yang terbuka. Emma mencoba mengalahkan rasa takutnya. Perlahan dia berjalan menuju arah pintu. Mungkin iseng Emma lantas melemparkan selimut ke arah pintu tersebut. Dan selimut itu terlihat membentuk sosok tubuh. Tentu saja Emma kaget. Dia lantas berlari membuka jendela kamarnya dan kameranya jatuh keluar. Namun tak lama Emma terlihat jatuh dari atas menimpa meja dan Emma juga meninggal dunia. Beberapa saat kemudian terlihat Gemma sudah berada di rumah Haley dan pada layar laptop terlihat temannya satu persatu keluar dari Zoom. Karena durasi gratisan Zoom-nya yang sudah habis mungkin. Kini hanya Gemma yang terlihat di layar Zoom milik Haley.
Saat dirinya sedang luak-liuk sekitar, sebuah botol terbang menggaplok kepala Gemma hingga dirinya tersungkur. Gemma lalu terlihat mencoba berdiri dengan menggunakan meja sebagai penopang, sehingga HP kamera zoom heli pun terjatuh. Terlihat Gemma sedang terkapar di lantai dengan darah di kepalanya. Saat sedang santuy bobo, tiba-tiba seluruh pintu laci terbuka dengan sendirinya, barang-barang pun berjatuhan. Gemma berusaha bangkit dan mengambil kamera. Dengan kamera di tangannya, Gemma berjalan menuju ruangan Hailey berada. Dan saat dibuka ternyata memang Hailey berada di sana. Mereka pun langsung melakukan salam persahabatan geng mereka. Duh, nggak penting sih sebenarnya Mimin rasa ya adegan ini. Tak lama kursi di hadapan mereka bergerak. Hailey kembali mengambil kamera Polaroid dan memfoto ruangan di mana kursi itu berada. Mereka berjalan perlahan dengan ketakutan luar biasa, dan tiba-tiba makhluk menyeramkan tadi kembali muncul dan langsung menerkam mereka. Dan Zoom conference mereka pun berakhir bersamaan dengan film yang juga berakhir. Sedikit dari Mimin, film ini dikemas dengan konsep yang sangat segar. Sebuah film horor dengan penyajian yang mungkin belum pernah Anda lihat. Mimin sangat merekomendasikan teman-teman untuk menonton film ini. Hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah jangan main jalangkung karena itu dosa. Mungkin segini aja review film dari Mimin ya. Yang pasti buat Anda yang suka channel Mimin boleh di subscribe, yang nggak suka juga boleh komen. Akhir kata, Mimin undur diri. Makasih udah nonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.